warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika tentang penjumlahan persen dengan metode bersusun. Namun jangan sampai lupa ya, klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Adik-adik perhatikan di sini 12% ditambah 50% ini sama-sama dalam bentuk persen. Kita bisa menghitungnya dengan cara menyusun ke bawah ya. Kita susun ke bawah 12% ditambah 50%. Kita akan jumlahkan. Nah, ini sama-sama persen, persennya tinggal kita turunkan saja. Kemudian dijumlahkan 2 ditambah 0 hasilnya 2. Kemudian 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Itu yang pertama. Kita ke soal yang kedua. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 0,25% ditambah dengan 1,6%. Perlu adik-adik ketahui cara membacanya adalah 0,25%, bukan 0,25%. Karena dalam desimal angka di belakang persen itu kita baca seperti angka biasa. Jadi ini kita baca dengan 0,25% ya. Nah, untuk menjumlahkannya kita bisa susun ke bawah. 0,25% ditambah 1,6%. Perhatikan di sini untuk bilangan desimal cara menjumlahkannya adalah kita urutkan antara koma dengan koma ya. Jadi kita tidak boleh asal menaruhnya saja atau kita mungkin urutkan dari belakang, tidak ya. Jadi kita mengurutkan sesuai atau lurus antara koma dengan koma. Kita jumlahkan. Persennya kita turunkan. Nah, perhatikan di sini 5-nya kita turunkan ya. Kemudian 2 ditambah 6 itu 8. Nah, perhatikan ini komanya kita turunkan juga koma, sejajarkan ya. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1. Maka hasil akhirnya menjadi 1,85%. Kita ke contoh yang ketiga. Di sini 0,35 ditambah 14%. Adik-adik perhatikan di sini soalnya berbeda dari yang pertama dan kedua. Kalau soal pertama tadi dan kedua itu soalnya sama-sama dalam bentuk persen. Hanya yang pertama bilangan bulat persen, yang kedua bilangan desimal persen. Nah, untuk soal yang ketiga ada perbedaan. Di sini desimal, hanya desimal, kemudian di sini dalam bentuk persen. Nah, desimal ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya adalah jika satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Jika ada 2 angka di belakang koma itu berarti per 100, dan jika ada 3 angka di belakang koma berarti per 1000, jika 4 angka berarti per 10.000 dan seterusnya demikian. Nah, perhatikan di sini ini soalnya di belakang koma ada 2 angka. Ini berarti per 100. Berarti 35 per 100 ya. Ditambah 14% itu sama artinya dengan 14 per 100. Nah, perhatikan di sini penyebutnya sama-sama 100. Maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. 35 ditambah 14. 35 ditambah 14 itu hasilnya adalah 49 per 100. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilang, penyebutnya tetap 100. 49 per 100 itu sama artinya dengan 49%. Nah, ini soal penjumlahan persen. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini tentang penjumlahan persen dengan metode bersusun. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.